Dokter Aiman, bener nggak sih kalau misalnya sahur itu kalau kita makan banyak, porsinya jauh lebih banyak, itu bisa bikin kita kenyang lebih lama? Salah. Bukan porsi yang lebih banyak, tapi makanan apa yang kita makan pas sahur gitu. Contoh, misalkan kita makan karbohidrat seperti nasi gitu. Ada karbohidrat kompleks gitu, mungkin bisa ganti. Tapi ini nggak selalu, nasi putih juga nggak ada masalah gitu. Jadi karbohidrat kompleks, misalkan nasi merah dan lain-lain gitu, itu akan lebih lama dia terasa kenyangnya di perut gitu. Habis itu yang kedua, lemak yang dimakan. Kalau bisa lemak-lemak yang non jenuh ya gitu, kacang-kacangan dan lain-lain gitu. Habis itu yang ketiga, serat ini yang suka dilupain gitu. Jadi makan sayur-sayuran juga gitu, itu akan terasa kenyang lebih lama juga gitu. Jadi sebenarnya yang terpenting bukan porsi makannya, tapi makanan apa yang kita makan pas lagi sahur itu jauh lebih penting gitu. Mau porsinya banyak tapi makanannya nggak bergizi, nggak seimbang, ya pasti juga nggak bagus juga buat tubuh kita gitu. Jadi jangan ngelihat porsinya, tapi ngelihat kandungan asupan apa aja, makronutriennya, protein, lemak, karbohidratnya apakah sudah sesuai. Jangan lupain mikronutriennya juga, mineral dan vitamin dan lain-lain gitu. Masalahnya misalkan kita mikir makan porsi banyak, terus nah masalahnya ini kan kita pas sahur makan porsi banyak, habis itu kita tidur. Ya kan, pasti kebanyakan sahur habis makan banyak, tidur, habis itu pagi-paginya kok perut nggak enak ya gitu. Ya tubuh, misalkan kita habis makan banyak, habis posisi tidur, pasti mengganggu pencernaan. Jadi ada yang naik lah, ada yang jadi kena GERD juga kan, banyak kasus juga, ada yang jadi mah lah bahasa di sininya ya gitu, jadi dispepsia gitu. Itu karena kesalahan-kesalahan tadi, makan porsinya pertama udah nggak seimbang, habis itu porsinya terlalu banyak, habis makan langsung tidur, itu pasti mengganggu banget. Bukannya malah kenyang, malah jadi mengganggu menjalani aktivitas puasa tadi gitu, Nila. Itu berarti salah ya Tribuners ya. Yang penting bukan porsi makannya, tapi kandungan yang ada di makanan itu. Gitu. Kalau misalnya untuk dijelaskan lebih spesifik gitu, Dokter Aiman, kayak misalnya makanan apa sih yang sebenarnya paling cocok gitu untuk dimakan pas sahur ataupun buka puasa biar ya gizinya dapat, terus juga nggak bikin kita sakit setelahnya gitu. Jadi kan sebenarnya komponen terbesar dalam tubuh kita makronutrien itu karbohidrat, protein, dan lemak gitu. Dan kalau bisa ya ada mikronutriennya ditambah serat-serat juga, buah-buahan gitu. Jadi harus namanya gizi seimbang kita sebutnya dulu. Dulu tuh 5 sehat, 5 5 sehat, sehat 5 4 sempurna. sehat 5 sempurna. Kalau sekarang pola makan gizi seimbang lah gitu. Jadi makronutrien itu tercukupi. Karbohidratnya ya kita makan nasi putih lah, orang Indonesia kalau nggak makan nasi kayaknya kurang ya Nah, gitu. Nggak betul. ada masalah, nggak ada masalah makan nasi putih, boleh kok gitu. Habis itu yang kedua proteinnya gitu. Protein ini nggak cuma harus hewani. Protein tuh ada ayam, daging atau ikan, tapi bisa juga misalkan tempe, tahu, kacang-kacangan, telur, itu juga nggak ada masalah. Nah proteinnya. Yang ketiga lemak gitu. Lemak biasanya suka kadang tercampur sama proteinnya juga gitu. Terus juga bisa dari kacang-kacangan juga mengandung lemak yang tak jenuh, yang sehat gitu. Terus yang keempat, seratnya, sayur-sayurannya gimana gitu. Itu penting banget karena itu bagus buat pencernaan gitu. Terus ada mikronutrien juga, ada vitamin-vitamin juga yang dari makanan tersebut. Terus kalau bisa ada buahnya juga karena itu bagus juga. Terus yang terpenting adalah air putih sebetulnya. Masalahnya di bulan puasa ini kan kita aktivitas gak boleh minum kan takut dehidrasi. Jadi air putihnya tuh harus tercukupi gitu. Ditambah lagi kalau bisa makanan-makanan yang tinggi air atau contoh buah-buahan yang tinggi air kayak semangka gitu juga boleh gitu. Tapi yang terpenting, yang tiga penting tadi sih, si protein, lemak sama karbohidrat harus tercukupi, mikronutriennya juga, serat-serat vitamin, sama air. Itu sangat penting sekali dalam masa puasa seperti ini gitu. Nyambung soal air, Dokter Aiman, kan kalau kita tidak dalam keadaan puasa kan ada kayak anjuran misalnya dalam satu hari kita harus minum berapa liter air gitu kan. Nah, kemudian kalau untuk puasa, selama puasa kan kita cuma bisa minum ketika sahur dan juga buka puasa aja. Terus untuk memenuhi si kebutuhan air biar kita nggak dehidrasi itu kayak gimana? Jadi ya sebenarnya kebutuhan sehari mau puasa nggak puasa akan tetap sama aja gitu ya. Kan orang ngomongnya 8 gelas sehari kurang lebih 2 liter. Sebetulnya sih kalau penelitiannya lebih dari itu gitu. Kalau manusia ada yang sampai 2,7 Ya, liter gitu. Tapi kan permasalahannya mungkin 8 air 2 liter itu dari air putihnya aja. Habis itu kan dari dari makanan, dari buah-buahan kan ada yang mengandung air. Itu juga membantu misalnya kita makan sup dan lain-lain itu kan juga ada kandungan air. Jadi kalau bisa
pas sahur ya 4-5 gelas lah gitu kan, kalau kebanyakan juga bloated nggak enak ya Iya, gitu. betul. Atau misalkan air putihnya 3 gelas, 3 gelas lah gitu. Kita cari makanan-makanan yang tinggi air juga gitu. Misalkan sayuran hijau, buah-buahan semangka atau minum jus dan lain-lain, itu juga membantu mencukupi. Nanti pas buka dibantu lagi gitu. Misalkan 2 gelas gitu. Kalau nggak salah ada beberapa tips caranya, misalkan kan kadang kalau minum air putih terlalu banyak kayak perut kembung ya gitu, berasa enak ya gitu. Misalkan sebelum sahur 1 gelas, habis itu setelah itu minum 1 gelas lagi, terus sebelum azan misalkan 1 gelas lagi, pas buka puasa bisa 2 gelas, terus sebelum tidur tambah 2 gelas lagi, kurang lebih 8 gelas, 9 atau 10 gelas, itu bisa diatur lah gimana caranya biar tetap tercukupi. Ditambah juga cari makanan-makanan yang tinggi air untuk membantu menjaga cairan di tubuh kita gitu, Nila dan Tribunas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.